Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan langsung subscribe ya, untuk dukung channel ini menjadi lebih berkembang. Oh ya, admin mohon maaf, beberapa hari ini admin disibukkan dengan berbagai pekerjaan, sehingga banyak request dari kalian yang belum bisa admin penuhi. Dan di sini admin akan menceritakan pengalaman nyata terkait dengan kisah mistis saat pendakian, yang dialami oleh seorang pendaki bernama Wungkal. Oke, admin perlu informasikan bahwa cerita kali ini admin ambil dari website Liputan 6. Jika kalian ingin membaca kisah lengkapnya, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi. Nah, sudah lebih dari seperempat abad, Wungkal ini menyukai aktivitas di alam, seperti salah satunya adalah mendaki gunung. Dan tidak terhitung seberapa sering gunung di seluruh tanah Jawa dia daki. Ia menggembari pendakian karena dia sering mendapatkan suasana yang berbeda, juga udara segar dan pengalaman yang tidak pernah sama. Mengajarkan banyak hal dan mempertemukannya dengan adat istiadat, kebiasaan, budaya, serta hal-hal lain yang tidak terfikirkan. Nah, bicara hal-hal yang tidak terfikirkan, laki-laki kelahiran Jogja ini punya beberapa pengalaman yang membuatnya percaya bahwa alam lain itu nyata. Wungkal sendiri lupa dengan peristiwanya, yang pasti pada saat itu adalah sekitar tahun 1997 sampai 1998. Bersama dengan ketiga temannya, ia mendaki Gunung Sumbing dan Sindoro. Waktu itu ada teman dari Bandung yang minta diantar naik. Rencananya kami ke Sumbing, dan setelah itu lanjut ke Sindoro, ujar laki-laki tersebut. Dalam perjalanan menuju puncak Sumbing, mereka memutuskan untuk bermalam di pos 4, yaitu Watu Kota. Nah, di sana mereka mendirikan tenda, dan di kawasan itu juga mereka menemukan lembaran jas hujan yang tidak terpakai. Wungkal dan teman-temannya pun memutuskan untuk mengambil lembaran jas hujan itu dan digunakan sebagai alas tidur. Nah, ketika semakin malam, mereka merasakan ada yang aneh dengan lembaran jas hujan itu. Yang pertama adalah baunya anyir menyengat. Baunya itu sangat mirip dengan darah yang masih segar. Kemudian mereka melihat dengan sekelebat sesosok orang berjalan. Bahkan hal ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, padahal pada saat itu tidak ada pendaki lain di tempat tersebut selain kelompok mereka sendiri. Waktu itu kami cuek saja. Besok paginya naik ke puncak dan kembali turun, tutur Wungkal. Setelah turun dan sampai di permukiman penduduk, barulah mereka mengetahui kabar dari penduduk setempat. Warga bercerita bahwa 2 malam sebelumnya, ia dan ketiga temannya itu bermalam di Watu Kota, dan pada saat itu ada pendaki yang hilang. Pendaki gunung itu pun akhirnya ditemukan, dan mirisnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di Watu Kota. Yang mengejutkan adalah lembaran jas hujan yang mereka gunakan sebagai alas tidur ternyata sempat digunakan untuk membungkus jasad pendaki yang meninggal tersebut. Jadi, ya mungkin pada saat malam ada sekelebat bayangan itu adalah hantu dari pendaki yang meninggal. Nah, ternyata pengalaman itu bukan satu-satunya yang pernah dialami oleh Wungkal. Sekitar awal tahun 2000, dia pernah melihat langsung pengalaman mistis 2 orang temannya di Pasar Bubrah sewaktu mendaki Merapi. Kalian tentu tahu kan apa itu Pasar Bubrah? Pasar Bubrah ini juga kerap disebut dengan Pasar Setan. Nah, kala itu, Wungkal bersama dengan 4 temannya memutuskan untuk bermalam dan mendirikan tenda di Pasar Bubrah sebelum naik ke puncak Merapi. Ada 2 orang teman yang kelelahan dan mendadak mereka menjadi blank, antara sadar dan tidak sadar, kata laki-laki yang kerap menjadi pemateri hutan gunung ini. Sekitar 15 menit, keduanya mengalami blank, dan setelah sadar, barulah mereka bercerita tentang kejadian yang dialaminya. Teman pertama merasa bahwa mereka berada di sebuah pemukiman, di sebuah pasar. Kemudian dia melihat banyak orang yang berlalu lalang, dan sempat meminta air minum karena kehausan. Namun tidak ada seorang pun yang menggubris, dan mereka semua hanya diam. Teman kedua itu juga merasakan hal yang sama. Ia berada di tengah pasar dan menyusuri keramaian orang yang beraktivitas di dalamnya. Mitos soal Pasar Bubrah memang banyak dialami ya oleh para pendaki. Sering juga disebut sebagai pasar jin, mistis, dan keangkerannya pun kerap dikaitkan dengan tokoh mak lampir yang pada zamannya tersohor lewat sandiwara radio. Nah, Mbak Marijan, juru kunci Merapi terdahulu, juga pernah bercerita soal kerajaan gaib di Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan kawasan terdekat dengan puncak sekaligus batas pendakian. Biasanya pendaki mendirikan tenda di tempat ini karena tanahnya datar, sekalipun berbatu dan kerap juga diterpa dengan angin kencang. Nah, apa kalian pernah mengalami pengalaman mistis di Pasar Bubrah? Kalau pernah, silakan tuangkan pengalaman kalian dalam kolom komentar di bawah. Pengalaman lain yang juga dialami Wungkal ketika mendaki gunung adalah berjalan di sebelah Banaspati. Wungkal juga pernah melihat secara langsung wujud Banaspati di Gunung Arjuno, Jawa Timur. Makhluk gaib berbentuk bola api itu terbang di sebelah rombongannya ketika mereka hendak turun dari Gunung Arjuno. Saat itu, ia mendaki gunung bersama rombongan, sekitar 20 orang. Dalam perjalanan turun selepas maghrib,
Wungkal dan beberapa teman yang berada di depan melihat Banaspati di sebelah mereka. Itu pertama kali saya melihat Banaspati, dan untungnya lewat di sebelah, bukan memotong jalan kami, ucapnya. Menurut mitos yang berkembang, apabila Banaspati itu melintas di depan atau memotong jalan, orang yang melihat bisa kehilangan kesadaran mereka seketika. Setelah melihat Banaspati, mereka pun memutuskan untuk mengajak rombongan beristirahat, bermalam, dan mendirikan tenda di kawasan yang disebut dengan Hutan Lali Jiwo. Sesuai dengan namanya, hutan itu ternyata cukup menyeramkan. Beberapa temannya diperlihatkan dengan beragam makhluk halus. Salah satunya adalah pocong. Wungkal mengatakan bahwa meski ia beberapa kali mengalami hal-hal gaib, namun peristiwa tersebut tidak lantas membuatnya trauma naik gunung. Ia meyakini peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ia berusaha keras untuk tidak melanggar adat istiadat dan kepercayaan setempat. Nah, apa kalian juga pernah mengalami pengalaman mistis saat naik gunung? Silahkan tuangkan pengalaman kalian ya dalam kolom komentar. Sampai di sini cerita dari admin. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.